Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, yang hadis ini relevan sekali dengan beberapa waktu yang lalu ada perkara besar, ya, korupsi triliunan tapi hanya kena hukuman 5-6 tahunan. Jamaah sekalian, hadis itu berbunyi, innama ahlaka alladzina qablakum, sesungguhnya ahlaka yang membinasakan. Halaka itu binasa, ahlaka yang penyebab binasa. Alladzina qablakum, orang-orang sebelum kalian, annahum kanu, bahwa mereka dahulu, idza saraka fihimus syarifu, apabila orang terpandang di antara mereka itu mencuri, taraku, mereka membiarkannya. Sebaliknya, wa idza saraka fihimud dha'ifu, tapi jika orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, aqamu alaihil had, mereka menegakkan hukuman atau menegakkan had atas mereka. Waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, ya, laqata'tu yadaha, sungguh aku yang sendiri akan melakukan pemotongan tangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan di sini. Yang pertama yaitu tentang ada gejala membedakan hukuman bagi orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu. Mereka yang mampu itu yang bisa bayar pengacara mahal, bisa bayar hakimnya, bisa bayar jaksanya, punya akses ke pengadilan dengan sebaik-baiknya, punya akses ke influencer kalau sekarang ini dengan berbagai cara mengubah fakta di pemberitaan, ya, itu begitu terkenal sekarang cara-cara seperti itu. Nah, Nabi mengingatkan ada satu alasan kehancuran, maka digunakan kata inama. Di hadis yang lain Nabi juga menggunakan kata kehancuran, tetapi hanya menggunakan bukan inama tapi inna, yaitu bangsa itu bakhil. Itu juga bisa menghancurkan suatu bangsa. Bangsa yang kikir, tidak ada saling tolong-menolong ataupun toleransi satu sama lain, itu juga salah satu penyebab kehancuran. Tapi Nabi nggak menggunakan kata inama, Nabi menggunakannya hanya inna, ya. Nah, ini kata inama di sini menegaskan pengkhususan sebab utama. Meskipun ada alasan-alasan yang lain, tapi yang paling utama itu ketika keadilan tidak ditegakkan sama antara mereka yang asyarifu dengan dha'ifu, yang mereka yang kuat dan mereka yang lemah. Asyarifu di sini itu pada dasarnya orang-orang yang tinggi posisinya, orang-orang yang terhormat, ya. Kata dasarnya itu meninggi, sebetulnya kata dasarnya sarofa itu meninggi, artinya orang-orang yang ditinggikan lah, baik karena ekonominya, karena politiknya, karena sosialnya, ya, mungkin keturunan ringrat gitu kan, orang-orang yang ditinggikan di kalangan umat gitu, ya. Nah, terhadap orang-orang begini segan penegak hukum untuk menegakkan keadilan, mikir-mikir, bahkan kadang-kadang malah lebih takut penegak hukumnya, ya, apalagi kalau yang mau ditegakkan hukum terhadap petinggi penegak hukum, itu lebih takut lagi, ya, jangan-jangan nggak jadi penegak hukum lagi dia setelah menegakkan hukum. Itu seperti itu. Kemudian makna dhaif itu dalam konteks sekarang ya orang miskin, seperti yang tadi saya katakan, tidak bisa menyewa pengacara, rakyat kecil yang tidak punya akses ke keadilan, ke pengadilan, tahu istilah jaksa itu apa aja nggak ngerti, taunya cuma polisi gitu, ya, popolane ngapusi gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka ini bingung saja, sudah dilaporkan polisi itu sudah ketakutan saja. Nah, kita melihat hal ini itu seperti harusnya melihat adanya lubang
kalau itu pada sebuah kapal, ini juga hadis, pada sebuah kapal bertingkat misalnya begitu, ada orang yang duduk di dek bawah melobangi kapal. Apakah kita kemudian boleh berdiam diri? Enggak boleh. Ini merupakan fardu kifayah untuk orang melarang dia melakukan itu, mencegah dia melakukan itu. Kalau enggak tenggelam semuanya. Nah ini juga begitu, karena dikatakan ini yang ahlaka, innama ahlaka, sesuatu yang akan menghancurkan, maka kita juga nggak boleh diam. Kita mesti bicara gitu loh, entah lewat medsos, entah lewat apapun ya, medium apapun, kita mesti ada yang fardu kifayah bicara gitu, menyatakan sikap bahwa ini nggak bisa seperti ini bahaya kalau seperti ini. Negeri ini akan runtuh, akan hancur, sebagaimana tadi dikatakan, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita beriman kan pada Nabi, bahwa Nabi pasti akan memotong tangannya Fatimah, kan kita beriman tuh itu, walaupun itu sifatnya hipotetis ya, tidak sesuatu yang bakal terjadi, tapi kalau itu terjadi kita beriman pasti Nabi akan melakukan toh. Artinya apa? Tanpa memandang siapa lo, gitulah kira-kira sekarang ini, apa jasa yang pernah diberikan sebelumnya, apa kedekatan hubungan dengan pimpinan tertinggi dari suatu negeri, itu tidak diperhitungkan ya, baik dalam konteks untuk pidana hudud ataupun kisos ataupun takzir ya. Kalau hudud itu yang hukumannya sudah pasti-pasti ya, terhadap 7 perkara ya. Kemudian kalau yang kisos itu pembalasan kepada orang yang dirugikan. Kalau yang takzir yang bisa diberikan kepada hakim untuk menimbang-nimbang keputusannya, harus tetap sama, harus tetap sama. Kalau tidak, sekali lagi ini akan membawa kepastian kehancuran suatu bangsa, setidak-tidaknya mundur kualitas kehidupan bangsa itu. Nah, kita tidak boleh berdiam diri dalam situasi itu, seperti halnya tidak boleh berdiam diri ketika ada seorang penumpang kapal melubangi kapal yang bisa menenggelamkan seluruh penumpang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.